Karena di zaman Nabi nggak ada model-model gelas seperti ini, nggak ada tempat yang banyak itu tempat air. Sekarang itu termos sudah pakai plastik. Kalau dulu tempat-tempat air yang sering digunakan itu ya tentunya dari kulit. Kemarin kita bahas innal ghaliba muqaddamun alal asli. Bahwasanya sesuatu yang dominan atau kebanyakan muqaddamun ialah lebih didahulukan alal asli atas hukum dasarnya. Di situ dicontohkan orang yang nggak ngerti tentang bersesuci, apalagi yang non muslim, orang kafir, kemudian bajunya seorang pemabuk berat, nggak tahu suci atau tidak. Jangankan bajunya, dirinya saja dia nggak tahu gimana kondisinya. Kemudian kanaf itu saya kemarin salah. Kanaf itu adalah qaimun bil kanif, qaimun ala khidmat, qaimun bi khidmatil kanif. Kanif itu, ini agak keren. Kanif itu saya konfirmasi maksudnya adalah daurul muyah, kemudian tawalet. Toilet itu tawalet, ya itu orang Arab nyebutnya begitu ya, kita niru aja. Jadi toilet bukan bahasa, tapi mereka nyamain tawalet. Nah, ini sudah menjadi bahasa Arab karena saya langsung konfirmasi kepada si penulis kitab ini. Kemudian mirhat atau hammam, nah itu sama. Maksudnya orang yang kerjaan sehari-harinya tukang bersihin kamar mandi, tukang bersihin toilet. Ada cleaning service umum, ada cleaning service yang memang dia itu di toilet-toilet umum itu. Pernah lihat? Nah, bajunya orang-orang seperti itu sudah rawan dengan najis. Wa ghairi musalli, dan orang yang enggak sholat. Wa ma hadza farja ghairi alimin min athiyab. Ini hada farj itu maksudnya apa-apa pakaian yang dipakai langsung dekat sekali dengan farjinya wanita. Pakaian dalam. Al-libas ad-dakhili. Mungkin sekarang sudah ada pembalut. Ya sama, pampers kan pembalut juga ya. Tapi untuk anak-anak bayi. Sekarang sudah ada itu. Kalau dulu belum ada itu. Jadi rawan pakaian dalamnya itu akan terkena darah-darah haid. Ini yang dimaksud dengan wa ma hadza farja ghairu alimin min athiyab. Ma yasilu ilal farji kal libasid dakhili alladhi yulamisul farja wa sahibatuhu ghairu alim bitahar. Sementara orang yang memakai ini orang awam, enggak ngerti bersesuci. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, fihi takhsisul ma al-mutlaq li tathhiril aniyah. Di dalamnya terdapat pengkhususan air yang mutlak, air yang suci dan bisa menyucikan, li tathhiril aniyati, untuk menyucikan tempat-tempat. Ani bin Abbas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ayyuma ihabin dubira faqad tahura. Ayyuma ihabin, ayyuma kalau kita maknain secara lafadznya, ayyuma apa saja, ihabin bangkai kulitnya bangkai binatang. Kalau kita maknain secara paham, kulit bangkai binatang apa saja, dubiro yang disamak, apa ihab, fakot tohuro, maka sungguh ihab itu, maka sungguh sucilah apa ihab. Jadi mula-mulanya daging kita tahu bangkai itu najis, dagingnya eman-eman, dan cara mensucikannya dengan disamak. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaro, memerintahkan siapa Nabi, ayyan tafi'a bi juludil maitah idza dubirat. Ayyan tafi'a, agar supaya memanfaatkan bijuludil maitati, memanfaatkan dengan kulit-kulitnya bangkai binatang, idza dubirat, ketika sudah disamak.
Ini termasuk aniyah. Karena di zaman Nabi nggak ada model-model gelas seperti ini. Nggak ada tempat, yang banyak itu tempat air. Sekarang itu termos sudah pakai plastik. Kalau dulu tempat-tempat air yang sering digunakan itu ya tentunya dari kulit. Kulit itu bisa disucikan, jadi sebelum dipakai harus disucikan dulu. Cara menyucikannya dengan disamak. Pun. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah, dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ila, ditanya Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya anjuludil maitati, tentang kulitnya bangkai binatang. Faqala, maka menjawab siapa Nabi, dibahuha, adapun penyamakan juludul maitah, tuhuruha, ialah kesuciannya. Artinya kulit bangkai itu saat setelah disamak otomatis menjadi suci. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Darqutni wa Abu Daud bisanadin sahihin. An Abdullah bin Hakim al-Juhani qal, dari Abdullah bin Hakim al-Juhani, dia berkata, atana kitabun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ardin Juhaina wa ana gulamun syab. Ata, telah datang kepada kami kitabun Nabi. Kitabun Nabi ini kita bisa maknai penjelasan dari Nabi, keterangan dari Nabi, atau pelajaran dari Nabi. Bi ardin Juhaina, di Juhaina, wa ana, dan adapun saya waktu itu gulamun syabun, saya masih kecil. Keterangan Nabi itu apa? Allah tantafi'u minal maitati bi'ahabin wala asobin. Allah tantafi'u, jangan sampai memanfaatkan siapa kalian, minal maitati, dari bangkainya binatang, bi'ihabin, baik dengan kulitnya, wala asobin, juga dengan urat-uratnya. Nah, hadis ini sepintas terkesan berlawanan. Kalau yang hadis-hadis di atas, daging bangkai itu kalau sudah disamak, sudah jadi suci, silakan bisa dimanfaatkan. Hadis ini ternyata jangan kalian memanfaatkan apa-apa dari bangkai binatang, mau kulitnya, atau mau ususnya, atau mau urat-uratnya, jangan. Rawahu at-Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Daud wa Ibnu Hibban wa Darqutni bisanadin sahih. Sanadnya di sahih. Sepintas kita nampak kok berlawanan dua hadis ini. Musanniful kitab kemudian menjelaskan di sini, ambil jalan tengahnya. Ini kan ada dua hadis yang memang ini istilahul ulama, gimana hukumnya menggunakan daging dari bangkai binatang. Ada yang mengatakan boleh, rujukannya dari hadis Nabi. Ada yang mengatakan tidak boleh, rujukannya dari hadis Nabi ini juga. La tantafi'u minal maitah bi'ihabin wala asobin. Di dalam kitab ini Syekh Salahuddin memberikan keterangan sebagai penengah, menemukan dua hal yang bertentangan ini. Dikatakan al-ihab huwa jildul maitati malam yudbal. Ihab itu maksudnya adalah jildul maitati, kulitnya bangkai binatang, malam yadbak, tapi maksudnya kita maknain urat ibadah. Wal jam'u baina hadisil man'i wa ahadisil jawaz. Wal jam'u, adapun menggabung, baina hadisil man'i, antara hadis yang melarang penggunaan kulit hewan, wa ahadisil jawaz, dan antara hadis-hadis yang membolehkan penggunaan daging hewan itu. Bagaimana cara penggabungannya? Huwa adalah hamlul ihab alal jaldi qoblad dibak. Hamlul ihab
memaknai kata ihab itu alal jaldi qoblad dibak, memaknai kata ihab sebagai kulit yang belum disamak. Amin. Jadi sebenarnya nggak ada pertentangan. Yang dilarang di sini ihab. Kalau ihab iya, karena kita memahami ihab itu adalah daging bangkai binatang yang belum disamak. Wa annahu ba'dad dibak, dan bahwasanya daging binatang ba'dad dibak setelah disamak. Jadi ihab itu adalah daging dari bangkai binatang yang belum disamak, dikeringin di bawah sinar matahari, kemudian dikasih garam itu ya, daging-daging itu penyamakan namanya. Setelah itu baru dibersihkan. Wa annahu ba'dad dibak la yusamma ihaban, kulit dari bangkai binatang setelah disamak la yusamma ihaban, tidak lagi dinamai ihab. Innama yusamma kirbatan, tapi disebut sebagai kirbah. Ini istilah kirbah ini di banyak hadis, sering kita lihat. Kirbah itu adalah satu tempat, biasanya tempat air yang terbuat dari kulit. Wa ghairu dzalik waqad nukila dzalika an a'immatil lughah. Dan selain yang itu juga waqad nukila, dan sungguh nukila telah dinukil dzalika yang demikian itu an a'immatil lughah, daripada ulama-ulama ahli bahasa. Ini kan sababu ikhtilafil ulama an hadza sababuhum fi fahmi ihab. Kan Nadr bin Syamil, seperti Imam Nadr bin Syamil, wa sahibul qamus, dan yang pemilik qamus, wa Mukhtar Sahih, dan kitab kamus namanya Mukhtar Sahih, wa huwa qalu Ibnu Syahil wa Ibnu Abdul Barr wal Baihaqi wa Ibnu Hazm. Ini ulama-ulama yang setuju dengan pengistilahan ini. Jadi ihab itu adalah kulit dari bangkai binatang yang belum disamak. Kalau sudah disamak namanya kirbah. Terus wadibagu, dan adapun dibag, penyamakan itu huwa mu'alajatul jildi, melumuri kulit, bimilhin, dengan garam, au ghairihi, atau sejenisnya, minal mawad, dari bahan-bahan, allati, yang tudhibu, bisa mengangkat atau menghilangkan, apa mawad, binatiniha, pada bau busuknya daging tersebut. Jadi kalau umpamanya enggak disamak, itu selain baunya busuk, pasti akan juga banyak bermunculan belatung. Nah, betul. Ulat-ulat belatung. Fajuludu mayudbah, maka adapun kulitnya binatang yudbahu, yang disembelih, watu malu fihi zakah, dan dilakukan fihi, di dalam az-zakah, apa penyembelihan secara syar'i, kulluha tahiratun, maka semuanya suci. Jadi kalau ada kulit binatang yang penyembelihannya dilakukan secara syariat dengan proses yang benar, maka semuanya menjadi suci secara otomatis. Walau bi ghairi dibah, meskipun tidak disamak. Bau tetap bau, tapi itu sudah suci. Kenapa? Karena melalui proses penyembelihan secara syar'i. Amma juludul maitati, adapun kulitnya bangkai binatang, falabudda min dibahiha, maka wajib untuk disamak. Wa illa, kalau tidak disamak, lam tathur, maka tidak suci. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, dakhala a'rabiyul masjidah, dakhala, masuklah, a'rabiyun, siapa seorang Arab Badu. Jadi kalau ini Imam Bukhari, Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis. Abu Hurairah dia pasti kenal
banyak dengan nama-nama sahabat. Kalau Abu Hurairah sampai bilang A'rabiyun, berarti Abu Hurairah juga nggak paham orang itu. Dan ini menurut penjelasan banyak hadis tentang ini, orang ini adalah seorang Arabi Badui, orang Arab yang Badui. Badui itu maksudnya orang pedalaman yang tidak mengerti etika, tidak mengerti sopan santun. Dia datang, fasallah rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Summa qala, setelah dia sholat 2 rakaat, dia berdoa, Allahumma wahai Allah, irhamni, kasihanilah aku, wa Muhammadan, dan kasihanilah Muhammad. Wala tarham, dan janganlah kasihani ma'ana. Wala tarham ma'ana ahadan, dan janganlah kasihani orang lain bersama kami. Jadi cukup ya Allah, kasihani saya dan Muhammad saja. Selain kami, selain saya dan Muhammad, nggak usah dikasihani. Jadi doanya seperti itu. Dan didengar oleh Rasulullah. Ya Allah, kasihanilah saya dan ini ya Allah, yang lainnya wis jarno ya Allah, jangan dikasihani. Mendengar seperti itu, faltafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar ada orang yang doanya aneh karena dia mengkhususkan doa kebaikan untuk dia dan Rasulullah saja. Padahal waktu itu banyak orang. Ya Allah, kasihanilah saya ini Allah di dalam musholla, sementara selain saya terserah ya Allah, nggak usah dikasihani. Lucu. Mendengar itu Rasulullah kemudian iltafata, noleh. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, laqad taharrajta wasi'an. Sungguh engkau telah mempersempit wasi'an, zat Allah yang maha luas. Setelah Rasulullah bersabda seperti itu, summa lam yalbis, tidak lama kemudian, saya maknain seperti itu, lam yalbas. Kemudian labisa yalbas itu memakai, tapi maksudnya ini saya lebih pas, summa lam yalbas an bala fil masjid. Tidak lama kemudian orang tadi itu, orang Arab Badui itu kencing di dalam masjid. An bala fil masjid. Tidak lama setelah Rasulullah bersabda seperti itu, dia kencing di dalam masjid. Fa'asra'an nasu ilaih, melihat ada orang yang kencing di dalam masjid, asra'an nasu ilaih, maka orang-orang yang ada di masjid itu beruduk datang ke dia semua. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat banyak sahabat yang marah dan datang ke orang tersebut, Rasulullah bilang, innama bu'istum muyassirin, kalian itu diutus untuk mempermudah, walam tub'atu mu'assirin, kalian diutus itu artinya keberadaan kalian itu bukan untuk mempersulit. Ahriku alaihi dalwan min ma'in, sudahlah sirami saja di tempat kencing itu dalwan min ma'in, setimba air. Padahal sudah jelas masjid dikencingin. Rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad wal Bukhari. Ukhidha min hadal hadis qaidatun adimah. Dari hadis ini, dari hadis yang di atas itu terambil satu kaidah yang sangat agung. Wahya qauluhum, kaidah tersebut qauluhum ialah pernyataan mereka, ufiya amma ya'suru. Ufiya dimaafkan, termaafkan, dimafu, amma ya'suru, tentang apa-apa ya'suru yang sulit. Walikanihi ta'ala, dan berlandaskan firman Allah, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Wa ma, dan tiadalah wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, dan tidaklah Allah menjadikan alaikum atas kalian fid dini, di dalam urusan agama ini, min haraj, dari kesulitan. Jadi nggak ada istilahnya mempersulit dalam urusan agama itu. Kalau umpamanya urusan agama terasa sulit, ambil yang paling gampang. Jangan malah mempersulit. Ambil yang paling gampang. Wa kullu ma, maka adapun setiap ma barang, ya suruh yang sulit, at-taharruzu minhu, at-taharruz apa, ngopeni, apa, menjaga, minhu dari ma, fahuwa ma'fuun anhu. Fahuwa, maka adapun ma, kesalahan, dosa, najis itu, ma'fuun anhu, maka itu dimakfu. Wal jarahu fihi, adapun dosa ataupun kesalahan, adapun dosa ataupun kesalahan fihi di dalam ma, marfuun,
Marfu'un itu maksudnya terangkat atau diampuni. Wal afu, adapun toleransinya di sini, nah, ma'fun anhu itu ya ditolerir lah gitu. Yakunu ala qadril masyaqqah, itu bergantung pada kadar kesulitan. Semakin tinggi kesulitannya, maka toleransinya semakin besar. Kalau umpamanya kesulitannya sedikit, ya toleransinya juga sedikit. Itu masih berbanding lurus dengan toleransinya. Dikatakan wa minhu al-qaidah. Wa minhu, dan termasuk dari pemahaman penjelasan di atas, al-qaidah, terdapat satu kaidah, idza daqal amru ittasa'a. Idza daqa, ketika daqa menyempit, al-amru apa perkara, ittasa'a maka menjadi luas. Sesuatu semakin menyempit, dia akan semakin meluas. Sementara sesuatu yang luas, maka bahasannya pasti akan sempit. Itu kebalikannya. Saya contohkan perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi itu bahasanya luas sekali. Jadi temanya itu luas sekali, tapi pembahasannya sempit. Tesis begitu, temanya semakin menyempit, tapi bahasanya semakin mendalam. Dan disertasi semakin sempit temanya, namun pembahasannya semakin mendalam. Di sini ada umpamanya ada 100 orang. Karena waktu 1 jam, maka saya bertanya, nama kamu siapa? Orang tuanya. Jadi pembahasannya cuma namanya siapa, asalnya dari mana. Cuma itu saja bisanya. Karena untuk bisa cakup semua. Tapi kalau umpamanya waktu 1 jam, kemudian saya dihadapkan untuk 2 orang saja, maka pertanyaannya akan semakin mendetail. Kalau banyak orang, tidak sempat untuk ada pertanyaan yang mendetail. Mendetail di sini maksudnya itasa, meluas. Fakullu ma kharaja minal makhraj binafsihi. Fakullu ma, maka adapun setiap ma barang, kharaja yang keluar apa ma, minal makhraji, dari tempat keluarnya, binafsihi dengan sendirinya. Di kita ini banyak tempat keluar. Manusia saja banyak punya tempat keluar. Ini mata, ini tempat keluarnya ludah. Yang di depan tempat keluarnya kencing. Yang di belakang tempat keluarnya, nah itu tempat keluar. Ini maksudnya ya. Jadi maka adapun setiap apa-apa yang keluar dari tempat keluarnya binafsihi dengan sendirinya. Contohnya sekarang kalian kencing. Kalian ketika mau kencing itu, kencing kalian itu keluar sendirinya apa dengan kehendak kalian? Dengan kehendak. Kalau keluar sendirinya bahaya. Kalian ngaji, repot. Ini pentingnya kehendak. Ini pentingnya kehendak. Hebat. Syukurilah kalau kita ini masih punya kehendak. Kalau kita nggak punya kehendak, ada yang seperti di depan pintu ini, nggak punya kehendak, tahu-tahu banjir di depannya nanti. Nah di sini fakullu ma kharaja minal makhraj bi nafsihi min ghairi ikhtiyarin minal ahdas, min ghairi ikhtiyarin, tanpa ada pilihan. Maksudnya pilihan di sini begini. Keluar, kita bisa mengeluarkan, bisa juga menahan. Ini minal ahdas, dari hadas. BAB. Kentut itu masuk hadas enggak? Masuk. Karena kalau kentut otomatis apanya? Wudhunya hadas. Kencing, mencret, keluar dari itu. Ludah, ingus. Nah, berarti ini bukan. Ini minal ahdas, dari yang hadas ada. Jadi di sini kelihatan jelas apa? Kentut, kencing, apalagi BAB, apalagi yang hadas, mani, nah, itu disebut juga, itu hadas juga. Kasalasilil baul, seperti muncratnya kencing. Salasil itu kencing yang keluar tanpa dikehendaki, itu apa namanya? Sampai katanya jempolnya ini diikut. Nah itu, nah seperti itu kan sesuatu yang tidak ada pilihan, tahu-tahu keluar aja, gitu betul. Nah, wal madi juga madi, wal manni juga manni, wal ghaib juga
BAB, EE. Ada nggak BAB itu keluarnya tanpa pilihan itu? Yang kemarin Ahad itu, tanpa pilihan apa takut? Fahukmuhu. Nah ini, kalau ada peristiwa seperti itu gimana? Dan ini berlaku juga kita. Kalian mungkin ketika kondisi badan tidak fit, model seperti cercer atau maunya cuma ngeluarin angin kentut, tapi tahu-tahu celana dalamnya basah. Ada nggak? Ada nggak? Akuilah, jangan bohong. Kita sama-sama tahu. Itu ya ketika sudah masuk angin atau kondisi badan nggak fit, pertahanan kita sampai jebol gitu. Maunya ngeluarin angin sedikit saja. Dari yang sedikit itu kok ada basahnya. Kalau kebanyakan itu bukan bablas, itu namanya sedikit aja itu. Jadi mau banyak atau sedikit sama saja najisnya. Fahukmuhu, maka adapun hukumnya annahu, bahwasanya in lazama urujahu kulla waktin. Kalau keluarnya itu setiap waktu, umpamanya cercer atau BAB, atau hampir setiap menit keluar aja kentutnya. Berdiri keluar angin, duduk keluar angin, sujud keluar angin, ruku keluar angin. Kita juga ketika sholat kok sepertinya keluar. Nah, bagaimana cara menyikapin ini? Cara menyikapi ini gimana? Ini berlaku bagi kita semua. In lazama hurujahu kulla waktu sholat. Kalau keluarnya itu pasti setiap waktu sholat. Jadi sepanjang waktu sholat, aujullahu, atau sebagian besar dari waktu sholat. Maksudnya waktu sholat itu taruhlah mulai dari duhur ke asar, waktunya maksudnya 2 jam setengah. Kalau keluarnya terus-terusan selama 2 jam setengah, atau keluarnya 2 jam, mu'damuhu, tersisa setengah jam, namanya ufiya anil wudu, maka diwakfu untuk tidak usah wudu lagi. Keluar kentut, cercer lagi, terus ini. Nah kalau sudah seperti udah, saya barusan wudu, mau sholat, wudu lagi, sampai bolak-balik, sudah nggak usah diwudu, anggap itu dimakfu, makfu. Wa anil ghuslin najasah, begitu juga dari mensucikan yang najis. Cercer, aduh, baru celana dalam ganti, dipakai cercer lagi. Nggak pakai celana dalam ke sarung atau ke mukena, sudah dimakfu, nggak usah diganti. Fa'in lazama nisfahu, tapi kalau umpamanya keluarnya itu tenggat waktunya separuh dari waktu sholat, ufiya anil ghusli, yang dimakfu itu cuman mensuci, tidak usah dibersihkan najisnya itu, tidak usah dibersihkan. Wa nudibalahu al-wudu, tapi disunatkan wudu, tetap wudu. Habis baju sehari ini sudah 13 sarung, yang terus gimana mau anu lagi? Sudah bismillah, nggak apa-apa, tapi wudu saja. Fa in lazama nisfahu ufiya anil ghusli wa nudibalahu al-wudu. Fa in lazama fil yaumi walau marrah, tapi kalau keluarnya itu fil yaumi, dalam sehari, walau marrah, meskipun sekali, wajib alaihi wudu, wajiblah baginya tetap wudu. Wa ufiya anil ghusli, tapi dimakfu dari mensucikan najasah itu. Atau bisa juga di sini karena disebut maninya atau madinya, nggak apa-apa tahu-tahu keluar mani, nggak apa-apa tahu-tahu keluar mani, kan harus mandi besar. Nah ini terus-terusan gini ya, saya kasihan digedor-gedor teman-teman saya, sedikit-sedikit kamar mandi sih. Nah ini nggak mungkin, itu makfu.